Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rohmawati. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan untuk soal UTS, mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya memilih nomor 1, 4, 6, dan 7. Oke, yang pertama, nomor 1, soalnya yaitu nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Oke, jadi diketahui eh, awalnya itu, jumlah awalnya itu adalah 14.000. Sedangkan bedanya per bulan itu 50. Nah, yang ditanya adalah dari bulan Maret 2020 ke Januari 2021, di mana ini adalah 10 bulan. Artinya, yang ditanya adalah suku ke-10-nya. Kita pakai rumus SN. SN itu rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. SN ini kan kita nyari 10 ya. Terus sama dengan A-nya itu adalah 14.000 nih. N-nya adalah 10 min 1 dan B-nya adalah 50. Di sini 10 min 1 itu sama dengan 9 dikali 50, hasilnya adalah 450. Ditambah dengan 14.000. Maka S10-nya kita menemukan 14.450 orang. Ini untuk bulan Januari tahun 2021. Oke, next. Kita bahas soal nomor 4. Soalnya adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2, lalu tentukan grafiknya. Yang pertama, kita mencari persamaan linearnya terlebih dahulu. Kita cari X1 dan X2-nya, ini kan diketahui X1-nya adalah min 4, X2-nya adalah 2, Y1-nya itu 8, dan Y2-nya adalah 2. Lalu rumus persamaan linearnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu kita masukkan ke persamaannya, ke rumusnya. Y min Y1-nya itu adalah 8, lalu per Y2-nya adalah 2, min Y1-nya adalah 8. Sama dengan X min X1. Nah, X1 ini kan min 4. Dia kan rumusnya kan X min X1. Jadi X min 4. Jadi kita tulis saja langsung X plus 4. Per X2-nya adalah 2 dan min X1. Seperti yang di atas tadi, langsung ditulis plus 4. Sama dengan Y, y min 8 per min 6. Sama dengan X plus 4 per 6. Lalu kita kali selang. Yang pertama yaitu 6 dikali Y, yaitu 6Y. 6 dikali 8 yaitu min 48 sama dengan min 6 kali X, min 6X. Min 6 kali 4 sama dengan min 24. Lalu kita keluarkan 6Y-nya. 6Y sama dengan min 6X, min 24 plus 48. 48-nya kita pindahkan, jadi positif. Lalu hasilnya adalah 6Y sama dengan min 6X plus 24. Dari min 24 plus 48, itu hasilnya adalah 24. Lalu 6-nya kita pindahkan, Y-nya sama dengan min 6X plus 24 itu per 6. Dari sini 6-nya. Lalu kita menemukan Y-nya sama dengan min 6 dibagi 6 adalah min 1, atau nggak usah ditulis, plus 24 per 6 sama dengan 6. Kita menemukan persamaan linearnya yaitu adalah Y sama dengan min X plus 4. Lalu untuk mencari titiknya, yaitu kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan min X plus 4. Lalu X sama dengan 4. Karena X-nya kita pindahkan. Dan kita mendapatkan titik 4,0. Karena X-nya 4, Y-nya 0. Lalu jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min
0, karena X-nya kita ganti dengan 0, min 0 plus 4. Maka Y-nya yaitu adalah 4. Dan kita menemukan titiknya yaitu 0,4. Ini untuk grafiknya, X-nya ada di, titik pertama ada di 4,0 di sini, 4,0, dan titik kedua ada di 0,4 di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10X kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncaknya. Oke, yang pertama, kita cari dulu nih mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Kan persamaannya yaitu Y sama dengan 10X kuadrat min 1. Maka A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke rumus ini rumus untuk mencari akar persamaan kuadratnya, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan, B-nya adalah 0, akar dari 0 kuadrat min 4 AC, A-nya 10, C-nya min 1 per 2 A, A-nya 10. Nah, lalu kita menemukan min 0 sama dengan min 0 plus minus akar 0 kuadrat plus 40 dari min 4 kali 10 dikali min 1. Dengan 40 per 20. 2 kali 10. Lalu kita sederhanakan. Jadinya adalah min 0 plus minus akar 40 per 20. Setelah itu, kita sederhanakan akarnya, yaitu menjadi min 0 plus minus akar 4 kali 10 per 20. Nah, kita ganti akar 4 kali 10-nya dengan 2 akar 10. Karena kan 2 itu sama dengan akar 4. Lalu kita cari X1-nya, yaitu min 0 plus 2 akar 10 per 20. Kita menemukan hasilnya adalah 0,316. Lalu X2-nya, sekarang yang minusnya, yaitu minus 0 minus 2 akar 10 per 20. Hasilnya adalah min 0,316. Lalu kita mencari titik potongnya, di mana rumus titik potong itu adalah min B per 2A. Kita masukkan, min B-nya sama dengan min 0 per 2A-nya sama dengan 10, min 0 per 20, lalu hasilnya adalah 0. Maka titik potongnya adalah di garis 0 sini, di bagian garis Y di 0,0. Nah, kita mencari titik puncaknya atau titik ekstrimnya. Kita substitusikan aja langsung. Y sama dengan 10X kuadrat min 1. X-nya kita ganti dengan 0. Maka Y sama dengan 10 dikali 0 kuadrat min 1. Y-nya kita ketemu min 1. Maka ini adalah grafiknya. Titik tengahnya adalah 0. Lalu titik akar-akar kuadratnya adalah 0,316 dan minus 0,316. Titik puncaknya adalah minus 1. Ini adalah grafik. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Soalnya adalah suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebanyak sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Kita diminta untuk menentukan fungsi permintaan dan penawarannya, dan juga keseimbangan pasar serta diagramnya. Oke, di sini kita diketahui P-nya, price-nya itu kan tadi ada 20 dan 50 ya. Kalau dia 20, maka permintaannya 120 dan penawarannya adalah 20. Tulis di sini P1, KID-nya 120 dan QS sama dengan 20. Lalu jika harganya 50,
maka permintaannya itu 60 dan penawarannya adalah 110. Kita masukkan di sini. Jika harganya 50, maka permintaannya 60 dan penawarannya adalah 110. Kita mencari eh, yang permintaan terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan P min P1-nya adalah 20 per 50 dari P2-nya 50 dikurang 20 P1-nya sama dengan Q min Q1-nya adalah 120 per Q2-nya 60 dan Q1-nya adalah 120. Lalu kita menemukan P min 20 per 30 dari 50 dikurang 20 dan juga sama dengan Q minus 120 per minus 60 dari 60 dikurang 120. Lalu kita kali silang sehingga menemukan minus 60 dikali P, maka hasilnya adalah minus 60P plus minus 60 dikali minus 20, hasilnya adalah 1200 sama dengan 30 dikali Q, 30 Q, 30 dikali 120, minus 120, minus 3600. Lalu ini kita keluarkan minus 60P-nya, sama dengan 30 Q, minus 360, 1200-nya pindah ruas, lalu minus 60P sama dengan 30 Q, minus 4.800 dari 3.600 dikurang 1.200. Maka kita menemukan hasilnya adalah minus 60P sama dengan 30 Q min 4.800. Ini semua kita bagi dengan 30. Minus 60, kita bagi 30, hasilnya minus 2P. Sama dengan 30 Q dibagi 30, hasilnya adalah Q. Minus 4.800 dibagi 30, hasilnya adalah 160. Lalu, kita cari Q-nya. Q-nya adalah minus 2P plus 160. Ini adalah persamaan untuk kurva permintaannya. Selanjutnya kita cari untuk penawarannya. Nah, di sini kita pakai penawaran yang sebelah sini. P-nya tetap menggunakan pakai yang sebelah sini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P-nya P1-nya 20, P2-nya 50, Q min 20, Q1-nya per Q2-nya 110 minus 20. Maka kita menemukan P min 20 per 30 dari 50 dikurang 20, lalu 110 dikurang 20 hasilnya 90. Lalu kita kali selang, sehingga kita menemukan 90 dikali P, 90P, 90 dikali minus 20 minus 1800, sama dengan 30 dikali P, 30 dikali Q, 30 Q, 30 dikali minus 20, hasilnya adalah minus 600. Lalu 90P sama dengan 3Q minus 600, 1800 kita pindahkan ke belakang menjadi plus 1800. Maka kita memperoleh 90P sama dengan 30Q plus 1200. Nah, ini juga kita bagi dengan 30 semua. Maka 90 dibagi 30, 3P sama dengan 30Q dibagi 30 sama dengan Q plus 1200 dibagi 30 sama dengan 40. Kita cari Q-nya, maka Q-nya kita temukan Q sama dengan 3P min 40. Karena yang kita cari adalah Q-nya. Oke, selanjutnya kita mencari titiknya nih. Nah, di sini untuk persamaan permintaannya yaitu minus 2P plus 160, kita permisalkan Q-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan minus 2P plus 160. 2P-nya kita pindahkan ke depan menjadi 2P sama dengan 160. Maka P-nya sama dengan 160 dibagi 2. Hasilnya P-nya adalah 80. Kita menemukan titik pertama yaitu 0,80. Lalu jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan minus 2, P-nya kita ganti dengan 0, plus 160. Q-nya sama dengan 160. Titik keduanya adalah 160,0. Nah, untuk persamaan penawarannya, yaitu QE sama dengan 3P
minus 40. Jika Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3P minus 40. 3P-nya kita kedepankan menjadi 3P sama dengan 40. P-nya adalah 40 dibagi 3. Maka P-nya adalah 13,3. Dan titik ketiganya yaitu 0,13,3. Nah, jika P-nya itu 0, maka Q sama dengan 3, P-nya kita ganti dengan 0, minus 40. Maka kita menemukan Q sama dengan minus 40. Titik keempatnya yaitu 4, minus 40,0. Di sini adalah grafiknya. Yang pertama itu adalah 0,80, 0,80 di sini. Lalu 160,0, 160,0 itu di sini. Setelah itu kita buat garisnya. Ini adalah garis untuk persamaan permintaannya. Lalu yang kedua yaitu 0,13,3. Itu ada di sini, 0,13,3. Dan minus 40,0. Itu ada di sini. Kalau kita tarik garisnya, ini membentuk garis fungsi penawaran. Nah, kita mendapatkan titik keseimbangannya. Cara mencari titik keseimbangannya yaitu dengan QD sama dengan QS. Tadi QD-nya adalah min 2P plus 160. QS-nya adalah 3P minus 40. Kita kelompokkan P-nya, kita pindahkan menjadi minus 2P minus 3P sama dengan minus 40 minus 160. Maka minus 5P sama dengan minus 200. Kita menemukan P-nya adalah 200 dibagi 5. Sama dengan hasilnya adalah 40. Ini untuk uh, garis P-nya di sini. Kita ketemu ini adalah 40. Selanjutnya untuk garis X-nya, untuk di garis Q-nya, yaitu kita substitusikan P-nya, kita ganti jadi 40. Dengan persamaan minus 2P plus 160 sama dengan 0, maka minus 2 P-nya kita ganti dengan 40 plus 160 sama dengan 0. 40 dikali minus 2 sama dengan minus 80. Ditambah 160. Maka kita menemukan untuk di garis Q-nya adalah 80. Maka ini adalah nilai 80. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.